Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat belajar semua? Jumpa lagi di channel Belajar Bareng Dul. Kali ini Bang Dul akan berbagi sebuah tutorial yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman belajar semua. Nah, untuk kesempatan kali ini, video yang akan Bang Dul bagikan bersama teman-teman semua mungkin sedikit panjang. Jadi saya akan membuat sebuah tutorial untuk teman-teman yang benar-benar pemula atau mungkin adik-adik yang masih duduk di bangku pendidikan dasar dari SD SMP yang sudah mulai ada ketertarikan ke dunia komputer. Jadi mungkin sudah mulai belajar menggunakan aplikasi yang ada di Microsoft. Saat ini Bang Dul akan membuat tutorial bagaimana adik-adik teman-teman yang benar-benar nol pemahaman tentang komputer untuk menggunakan Microsoft Excel. Jadi benar-benar dari nol sampai bisa membuat sebuah lembar kerja. Oke, langsung simak saja videonya. Tapi jangan lupa sebelum itu yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe agar terus bisa mendapatkan update video-video terbaru tentang tutorial-tutorial berbagai hal yang berhubungan dengan dunia digital, khususnya aplikasi-aplikasi yang ada di Microsoft. Oke, langsung kita menuju video tutorialnya. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar Microsoft Excel, jadi teman-teman bisa membuka dulu, coba dulu membuka aplikasi Microsoft Excel. Nah, caranya adalah dengan langsung mengakses ke shortcut yang ada di desktop ini. Nah, bisa muncul di sini. Nah, Microsoft Office Excel. Ini bisa teman-teman langsung double klik, atau kalau tidak ada shortcut di sini, teman-teman bisa klik di tombol start, cari di sini. Nah, di sini biasanya ada Microsoft Office Word, Excel dan lain sebagainya. Kalau di sini tidak ketemu, misalnya cari drag ke bawah, cari Microsoft Office. Nah, Microsoft Office ini sebuah folder, biasanya ada tanda panah seperti ini, teman-teman klik saja. Klik kemudian cari Microsoft Excel. Kebetulan yang saya pakai ini masih versi 2007. Kalau teman-teman memiliki versi yang lebih baru, tidak masalah. Proses pembukaannya, caranya tidak jauh berbeda. Nah, ini tinggal teman-teman klik aja di sini. Akhirnya akan terbuka lembar kerja Microsoft Excel. Nah, seperti ini. Ini adalah lembar kerja Microsoft Excel. Saya perkenalkan dulu satu-satu bagian dari Microsoft Excel. Jadi ini ada kotak-kotak atau baris dan kolom. Ini adalah lembar kerja Microsoft Excel yang berurutan ke kanan dari kiri, A, B, C, D dan seterusnya. Ini adalah yang namanya kolom. Ini adalah kolom A, kolom B dan seterusnya. Mohon maaf, saya sedikit batuk. Kemudian yang di bagian kiri, jadi yang memanjang ke samping dari atas sampai ke bawah ini berurutan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini adalah baris. Jadi ini adalah baris kelima, ini baris ketiga, kemudian ini tadi kolom C, kolom F. Nah, kemudian gabungan atau titik temu antara kolom dan baris itu namanya sel. Jadi sel ini adalah sel D4. Jadi kolom D baris keempat. Teman-teman bisa melihat lokasi selnya di sini. Nah, ini nembok selnya, kotak keberapa. Di sini C8. Jadi teman-teman tidak usah lihat sini, bisa langsung melihat di bagian sini. Itu alamat selnya. Nah, ini adalah lembar kerja. Nah, sel ini bisa kita sesuaikan kebutuhan. Jadi kalau kolomnya ini kurang lebar, teman-teman bisa drag di sini.
Nah, ini tarik untuk melebarkan atau mengecilkan ukuran kolom. Begitu juga sebaliknya dengan baris. Barisnya kurang lebar, kita klik di sini. Jadi perhatikan tanda kursornya ini, posisikan ke garis ini. Kalau ada tanda panah atas bawah ini bisa untuk menarik posisi kursornya. Yang ini panah kanan kiri atas untuk melebarkan atau menyempitkan ukuran kolom. Itu adalah tekniknya. Atau teman-teman bisa langsung blok. Kalau ini misalkan ingin ukuran kolomnya di sama, blok aja pada posisi nama kolom di sini, tanda panah ke bawah, teman-teman klik, ditahan, kemudian tarik ke kanan. Nah, seleksi sampai mana, ini kemudian posisikan ke salah satu kolom, ini klik, teman-teman tarik, maka semua yang di blok ini akan mengikuti ukuran yang sudah ditentukan. Atau bisa langsung klik kanan. Klik kanan ini, pilih kolom width atau lebar kolom. Nah, klik ini mau kita berapa? Ini ukurannya 14,3. Ternyata kita kurang kecil, misalkan ukuran 10 saja. Maka kita klik jadi ukuran 10. Nah, begitu juga untuk baris. Baris juga bisa dilakukan dengan teknik yang sama. Row height, ini kalau tadi column width, ini ada row height. Nah, kita mau ukuran berapa? Misalkan mau dibuat 5. Oke, nah ukurannya segini nih kalau 5, kecil. Nah, sudah. Nah, itu untuk proses pembuatan kolom. Nah, sekarang saya mau perkenalkan menu-menu yang ada di Microsoft Excel ini. Di sini aja ada banyak sekali menu. Saya urutkan dari yang paling pertama. Ini ada menu home. Jadi menu home ini, tab home. Nah, di bagian bawahnya home ini ada yang namanya macam-macam kelompok menu. Jadi ini ada clipboard, font, alignment, number, style, cell, dan editing. Nah, akan saya bahas satu persatu fungsinya. Ribbon pertama, ini ribbon clipboard, ini ada paste. Paste di sini adalah untuk menyalin. Jadi teman-teman kalau ada sebuah objek yang sudah ada mau kita salin, yang pertama kita copy kemudian paste. Jadi misalkan kita buat dulu sebuah format di sini. Misalkan ini adalah saya buat sebuah kolom dengan nomor, kemudian nama, alamat, kemudian jenis kelamin, begini. Nah, ini saya buat sebuah tabel, misalkan kita blok begini, kemudian sekalian lompat-lompat ya sambil membuat sebuah kolom. Saya kasihkan tabelnya ini sebuah border atau pembatas dengan mengklik ini. Nah, kemudian ukurannya tadi saya lebarkan. Jadi saya ulangi dulu. Untuk lebar kolom, kalau sudah ada isinya seperti ini dan isinya lebih, kalau kita membuat kolom ini sesuai dengan ukuran teks yang ada di dalamnya, teman-teman kalau drag begini seperti cara tadi mungkin agak kesusahan menyesuaikan terlalu lebar, terlalu pendek. Teman-teman bisa langsung double klik saja pada posisi seperti ini, double klik, maka lebar kolom akan menyesuaikan sesuai dengan isi teksnya. Kalau di bawah ada teks yang lebih panjang, maka nanti dia akan lebih lebar. Nah, kembali. Nah, pada posisi paste ini, teman-teman bisa blok ini saya contohkan di sini. Ini kita copy. Nah, kita posisikan kursor di sini. Nah, paste ini kalau kita klik itu sebenarnya sama dengan paste. Jadi kalau paste langsung tercopy seperti ini. Nah, ini tetap lebarnya tetap sesuai seperti ini. Saya bedakan kalau misalkan saya menggunakan paste yang lain. Nah, di sini ada step paste, ada formula. Formula ini adalah mempastekan rumusnya. Saya pilih yang ini. No border.
Nah, maka yang tertulis hanya kontennya, jadi border garis-garisnya ndak ikut. Kemudian ada lagi page yang kedua yang mungkin bisa digunakan, ini transpose. Transpose ini adalah untuk mengcopy posisi berjejer ke kanan menjadi ke bawah, jadi di awalnya kolom menjadi baris. Nah, seperti ini tadi awalnya dari nomor, nama, alamat, jenis kelamin ke samping menjadi ke bawah. Itu fungsi dari transpose. Dan masih banyak lagi page-page yang lain. Teman-teman kalau klik kanan ini akan muncul paste spesial. Itu sama saja fungsinya dengan itu. Ini page yang langsung mempastekan, yang ini page spesial. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan. Di sini ada formula. Formula itu adalah untuk mempastekan rumus. Jadi saya kasih contoh. Misalkan ini ada angka, ini 87, di sini 56. Nah, sini saya mau membuat sebuah penjumlahan sama dengan ini, alamat ini ditambah alamat ini. Kita klik. Nah, 143. Di saat kita ingin mengkopikan ini, kalau ini kita klik copy. Nah, teman-teman perhatikan. Kalau saya klik di sini page special value, maka yang muncul adalah nilai hasil kalinya 143. Nah, langsung muncul 143-nya, rumusnya tidak muncul. Ini kan berupa rumus. Nah, ini adalah berupa rumus. Nah, kalau kita menggunakan page special formula, maka yang muncul adalah rumusnya. Nah, ini rumus yang kita paste ini adalah rumus yang di sini, yang ini tadi. Nah, E15 E17. Jadi tetap rumusnya tetap dari kolom yang ini, tapi barisnya sudah berganti ke baris di mana rumus ini ditempatkan. Jadi ini posisinya di 15, tadi rumusnya adalah E15 tambah F15. Karena ini di 17, rumusnya berganti E17 ke 17. Jadi begitu ini kita isi 56 tambah 72, maka hasilnya secara otomatis adalah penjumlahan dari kedua nilai yang ada di kolom sebelumnya. Nah, itu adalah untuk paste, jadi copy paste. Nah, untuk cut itu adalah memindahkan. Jadi kalau tadi copy adalah membuat duplikatnya, kalau paste itu memindahkan. Kalau cut itu memindahkan. Saya pilih ini cut, maka saya pindahkan ke sini. Nah, dia pindah nilainya, tidak digandakan. Nilai rumusnya pun berganti. Sini menjadi 20 yang awalnya 17. Jadi tetap rumus akan selalu mengikuti posisi di mana kursornya aktif. Oke. Kemudian di sini ada format painter. Apa isu format painter? Format painter adalah untuk mengubah format yang ada di sini. Jadi misalkan ini saya beri klik, kemudian format painter, saya klikkan di sini. Nah, tinggal klik saja. Dia mengkopikan format painternya, warna dari sini ke sini. Nah, kemudian ribbon yang selanjutnya adalah ribbon font. Font di sini adalah pemilihan huruf atau abjad. Jadi yang pertama adalah jenis font. Jadi teman-teman kalau mengetikkan di sini, ini alamat, kita blok mau mana ya. Yang kalau belum mengetikkan, teman-teman tinggal pilih dulu, pilih. Jadi misalkan mau pakai ini Algerian, begitu digunakan di sini, maka klik di sini, klik pilih Algerian. Algerian, maka begitu mengetikkan daftar nama misalkan. Nah, ini akan langsung muncul font dengan jenis Algerian. Nah, kalau teman-teman blok ini, kalau yang teks yang sudah ada teman-teman harus blok dulu. Ini kita blok, kita mau ganti menjadi misalkan Arial Rounded. Nah, dia berganti menjadi Arial Rounded. Nah, teknik yang sama juga bisa digunakan untuk ukuran font. Jadi ini fontnya mau dibuat ukuran berapa? Ukuran 16, jadi agak besar, atau dikecilkan menjadi 9.
kecilkan jadi 9 jadi muat semua. Nah, itu untuk ukuran font. Nah, mengganti ukuran font bisa menggunakan memilih angka-angka yang sudah ada di sini atau dengan proses otomatis yang menekan tombol ini. Decrease font artinya mengurangi ukuran font, atau ini increase font size, menambah ukuran font. Jadi font yang mau kita ganti ukurannya di blok dulu seperti ini. Kita blok, kalau mau ditambahkan klik ini. Tambahkan, nah tambahkan atau dikurangi, klik ini. Nah, dikurangi. Nah, itu adalah teknik mengganti ukuran font dengan memanfaatkan decrease atau increase font size. Yang selanjutnya adalah mengganti atau mengubah jenis-jenis tulisan. Di sini ada 3 jenis yang bisa digunakan yang sudah tampil di sini, yaitu bold. Bold ini adalah untuk mengganti cetak tebal. Jadi misalkan nomor dan nama saya mau cetak tebal, klik ini saja, bold, maka dia tercetak tebal daripada yang lain. Kemudian untuk I ini italic itu adalah untuk membuat cetak miring, ya, cetak miring, maka bentuknya berubah menjadi cetak miring. Biasanya ini digunakan untuk istilah-istilah asing, istilah-istilah Latin pada tulisan-tulisan ilmiah. Kemudian ada underline. Jadi misalkan ini saya kasih garis bawah, underline. Nah, dia akan membuat sebuah garis bawah pada font yang sudah kita blok tadi. Nih, ada underline, ada double underline pilihannya. Jadi kalau ada tanda panah ini bisa diklik, artinya ada beberapa pilihan menu di bawahnya. Jadi ini daftar saya ganti double underline misalkan. Double underline. Nah, 2 garis bawah seperti ini. Nah, selanjutnya setelah ini tadi adalah fungsi untuk membuat tabel, membuat border pada tabel. Jadi teman-teman kalau membuat border atau bingkai pada sebuah tabel, tinggal diklik saja area yang mau dibuat bingkainya, misalkan seperti ini. Kita tinggal pilih, ini bottom border, hanya garis bawah. Jadi dari area yang diblok hanya bagian bawah yang akan muncul. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini top border adalah bagian atas. Nah, kemudian kita buat yang paling kanan, right border. Kemudian di sini adalah left border untuk border atau bingkai sebelah kiri. Nah, kalau ternyata bordernya mau dihilangkan, kita blok juga. Kita pilih no border. Nah, hilang bordernya. Kalau kita tidak mau ribet, kita blok semua, langsung seperti ini. Misalkan kita buat all border, jadi semua bagian akan diberi garis tepi. Jadi ingat, karena yang kita blok adalah banyak sel, maka masing-masing ini sudah muncul bingkainya. Jadi untuk membuat tabel biasanya lebih banyak digunakan ini. Kemudian ada itu outside border. Kalau outside border ini hampir sama dengan all border, tapi hanya bagian tepinya saja. Jadi kalau tadi ini di blok menggunakan all border, semua bagian tengah ini muncul border. Kalau outside border yang muncul hanya bagian sampingnya saja. Sorry, karena ini sudah ada, saya hapus dulu no border. Maka kita pilih outside border. Maka yang ada bingkainya hanya bagian tepi dari semua sel yang sudah kita blok. Nah, untuk selanjutnya bagian-bagian ini bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ada bottom double border, tick bottom border, tick itu tebal ya, bottom border. Saya ini klik tick border, maka dia bordernya lebih tebal daripada yang lain. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian selain dengan memilih klik-klik menu tumbuhan yang ada, kita bisa menggunakan draw border. Nah, draw border ini kita klik, maka kita bisa menggaris border mana yang mau di sel mana yang mau kita kasih border, klik, tarik begini misalkan. Di sini tengah mau kita kasih, tinggal klik, tarik ke bawah begitu. Jadi kita seperti menggambar menggunakan pensil.
namun panduan garisnya sudah ada, jadi kita tidak mungkin belok-belok ngasihnya. Nah seperti ini. Itu ini adalah draw border atau menggambar border. Ada juga erase border. Erase border. Nah ini untuk menghapus. Kita klik, kalau mau panjang langsung klik dan drag, klik dan tarik begini, maka akan terhapus. Menu selanjutnya adalah ini ada line color. Kita mau pilih warna yang mana untuk mengubah warna. Jadi klik dulu di sini, kemudian pilih warnanya, kita ganti warna merah misalkan. Nah, ini adalah untuk mengubah line color. Kemudian ada line style, pemilihan bentuk garisnya seperti apa, kita klik di sini. Jadi kalau tidak diseleksi, kita menggunakan pensil seperti ini. Itu adalah line color. More border, ada pilihan lain-lain yang selebihnya. Nah, untuk border itu mungkin sudah cukup untuk membekali teman-teman yang pemula. Selanjutnya kita lanjutkan kepada bagian fill color. Fill color ini adalah untuk memberi warna pada sel. Jadi sel yang kita blok, kita matikan ini dulu. Bordernya kita matikan. Ini misalkan kita blok di sini, kasih warna hijau misalkan. Nah, itu adalah fill color untuk memberi warna pada area lembar kerja yang sudah kita seleksi. Jadi misalkan ini untuk headingnya, judul kolom kita kasih warna abu-abu gitu biar kelihatan. Nah, begitu. Ini kita sesuaikan. Nah, nama, nomor, oh ini tadi tabelnya saya hapus, saya beri gambar border biar kelihatan jelas. Oh sorry, warnanya tadi merah, saya ganti hitam. Line style-nya saya ganti biasa, baru saya gambarkan di sini. Oke. Oh warnanya belum berubah, dan colornya hitam. Nah, begitu prosesnya. Jadi kita sudah punya sebuah tabel di sini yang bisa kita gunakan untuk mengisi data. Nah, kemudian sebelum lanjut ke ini, kita coba isi datanya di sini dulu. Kita isi datanya dulu, matikan ini, nomor. Nah, nomor urut ini bisa kita gunakan 1, 2 dan seterusnya. Bisa ketik manual seperti ini, atau teman-teman lebih mudahnya kita hapus 1 dan 2 di sini. Nah, setelah itu 1 dan 2 ini kita blok, kemudian arahkan kursor, jadi tanda ketip-ketip ini ke bagian kanan bawah. Kalau sudah membentuk tanda plus yang tebal seperti itu, warna hitam tebal, kita klik, kemudian tarik ke bawah. Dia akan membuat nomor urut sendiri sesuai dengan jumlah baris yang kita tarik ke bawah, maka terus dia seperti ini. Atau bisa dengan seperti ini tekniknya kalau banyak, jadi tinggal double klik saja di bagian ini. Nah, jadi kita sesuaikan saja di sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian pengisian nama. Nah, oke, sekarang kita coba isi tabel ini untuk digunakan pengaturan pada alignment ini. Saya beri nama dulu Doni Indra. Kemudian yang selanjutnya Evita. Kemudian yang selanjutnya Dini Utama. Siapa lagi? Nama-nama yang umum biasanya. Nama saya sendiri coba Bang Dul, atau nama Yulia. Kita kasih nama yang agak panjang aja, Yulia Citra. Kemudian Anjali Perdana misalkan. Dan yang ketujuh adalah Bunga Sekar gitu misalkan.
Nah, untuk hal seperti ini, jadi kolomnya sudah tidak sesuai, maka kita tinggal double klik saja di sini. Kalau jenisnya beragam, double klik, maka dia akan double klik atau klik 2 kali ya, klik 2 kali. Kalau teman-teman menggunakan mouse, berarti klik sebelah tombol yang sebelah kiri 2 kali pada posisi seperti ini. Jadi posisi panah ini pada judul kolomnya. Kemudian kita isi alamatnya. Alamat di sini misalkan Jalan Pahlawan nomor 10. Ini Jalan Bukit Tidar nomor 21. Yang ini Jalan Permata Jingga nomor 23. Yang ini Jalan Bukit 7 nomor 45. Yang ini Jalan Bunga Matahari nomor 26. Misalkan Jalan Anyelir nomor 32. Yang ini Jalan Semeru 21. Nah, ini kembali kolom lebarnya tidak sesuai, kita double klik di sini. Nah, sudah sesuai. Kemudian jenis kelaminnya Doni itu kita buat pria. Kita huruf besar saja. Pria, Evita wanita, Dini Utama ini wanita, Bang Dul ini pria. Jadi kalau sudah ada nilai yang pernah kita isikan dan kita mau ketikkan yang sama, akan muncul begitu kita ketik huruf pertama seperti ini P, maka Excel akan memberi opsi apakah kita yang mau ngetikkan itu pria. Kalau iya, kita tinggal enter saja. Nah, seperti itu. Ini wanita W, muncul seperti itu, kita enter saja biar tidak bolak-balik ngetik. Ini wanita semua. Nah, sekarang sudah ada data untuk tabel kita ini dari tabel daftar nama. Nah, kita sekarang mau mengatur posisi tabelnya. Ini kita sempitkan dulu segini. Kemudian untuk nomor mau kita buat apa? Nah, ini ada perataan namanya atau alignment. Ini ada rata kiri, jadi datanya akan nempel di bagian kiri sel. Yang tadi posisinya adalah rata kanan, saya mau buat center atau rata tengah, jadi biar rapi ada di tengah. Kemudian kalau nama, karena nama ini panjangnya tidak sama, kalau kita buat center kayaknya kurang rapi. Nah, seperti itu, kita buat rata kiri saja. Nah, rata kiri seperti ini. Begitu juga untuk alamat dan jenis kelamin, apa mau kita buat rata kanan, tapi kayaknya lebih bagus menggunakan rata kiri. Nah, kemudian untuk lebar kolom seperti ini, lebar baris seperti ini, saya mau coba bentuk yang lebih lebar sedikit biar kelihatan pengaturan fungsi dari alignment yang bagian ini. Jadi untuk Microsoft Excel itu alignmentnya ada dua, yaitu bagian vertikal dan bagian horizontal. Yang bagian vertikal ini tadi posisi vertikalnya jadi ke kanan, ke kiri, atau yang ini pada posisi atas sel. Nah, ini dia naik posisi atas, jadi menggantung di garis atas bagian atas sel. Kalau ini di bagian tengah, jadi pas di tengah. Kalau ini di bagian bawah. Nah, duduk di bagian bawah dasar dari sel. Nah, itu adalah untuk pengaturan perataan pada kolom yang kita miliki. Selanjutnya ini ada menu orientation. Teksnya mau kita buat orientasinya seperti apa. Ini bisa kita klik. Nah, ini tekniknya angle
counterwise, jadi agak miring gini searah jarum jam. Nah kalau ini agak menukik, jadi kita coba aja satu-satu ya. Ini kita klik begini. Nah posisinya akan membuat seperti ini. Kalau kita lebarkan akan kelihatan. Nah kalau ini bisa menjadi judul, yang ini kita gunakan yang sebaliknya. Ini akan kelihatan kalau kita lebarkan. Jadi misalkan buat judul buku di atas, model-model emak-emak arisan akan jadi seperti ini. Nah ini kita buat menurun, misalkan vertical tag. Nah vertical tag begitu, kita klik saja ini biar kelihatan. Nah ini utama, dia menurun ke bawah jadi satu-satu, sebaris satu huruf. Kemudian Bang Dul ini mau kita buat text down. Ini rotate text up. Kalau ini vertical text jadi bersusun A, B di bawahnya. Kalau ini urutannya tetap tapi dia miring bentuknya. Nah seperti ini Bang Dul, dari bawah ke atas. Kalau ini dari atas ke bawah, kita gunakan ini text down. Nah ini bedanya. Jadi teman-teman bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan yang mau dimanfaatkan yang mana. Nah kalau ini format cell alignment. Nah dengan format cell alignment ini kita bisa memformatnya. Nah ini mau kita bentuk bagaimana alignmentnya. General, left, indent, center, ini yang rataan tadi, perataan. Terus orientation text-nya mau seperti apa, mau berapa derajat, kita naikkan derajatnya. Nah, akan hasilnya seperti ini. Seperti contoh situ ini. Saya cancel saja. Jadi ini tadi saya kembalikan ke asal ya. Kalau teman-teman ada langkah-langkah yang sudah dilakukan dan ternyata tidak sesuai keinginan, mau diganti, dikembalikan asal, teman-teman tinggal klik ini saja. Undo nih, undo. Nah, undo-nya mau sampai mana? Kalau banyak yang sudah dilakukan mau mana? Nah, ini aja yang dilakukan. Mau pilih sampai mana? Yang di undo sampai mana? Nah ini sudah sampai font size, font terakhir, ini yang dilakukan. Saya kembali sampai bottom alignment ini ya. Nah, kembali ke sini. Jadi itu di cancel. Bisa satu-satu seperti ini, undo atau Ctrl Z. Jadi di sini muncul ada Ctrl Z. Nah, kalau mau dinaikkan maju begini. Nah itu adalah pemanfaatan alignment. Nah kemudian ini ada wrap tag dan merger cell. Nah ini fungsinya adalah untuk menggabungkan beberapa sel. Jadi saya cari contoh. Nah ini misalkan saya mau gabungkan ini menjadi satu sel, maka teman-teman bisa menggunakan merge ini. Maka yang tadinya 3 kolom, jadi perhatikan ini ada 3 kolom, 3 sel, H, I, dan J. Ini saya bisa gunakan gabung, misalkan ini deh. Ini yang sudah ada nomor, nama, dan alamat. Begitu saya gabungkan, ini ada pilihannya merge center, merge across, merge cell, dan lain sebagainya. Merge across, karena ini ada data, jadi saya mau sebutkan. Kalau ada data dari 3 sel yang mau kita gabung, maka Microsoft Excel akan memberi warning bahwa multiple data value, ada data yang lebih dari satu. Nah, jika kita menggabungkan ke tiga-tiganya, maka akan tersisa the upper left, data yang paling atas atau paling kiri yang akan tersimpan. Kalau kita klik, jadi yang tertinggal di sini adalah nomor. Nah, karena tadi merge and center, gabungkan dan posisikan tengah, dia langsung ada posisi di tengah. Itu adalah untuk menggabungkan. Nah, jadi itu adalah fungsi untuk menggabungkan. Jadi itu adalah fungsi untuk menggabungkan. Nah, kemudian wrap tag ini adalah fungsinya untuk
membuat teks turun barisnya ke bawah. Jadi misalkan ini saya sempitkan. Jadi posisi kolom kalau misalkan tidak mungkin diubah karena kebutuhan begini, dan ternyata isinya ini terlalu panjang, kita menggunakan wrap text. Ini kalau kita wrap text dia akan turun ke bawah. Nah, menjadi 2 baris seperti ini. Dilihat citra. Jadi tidak menyamping ke kanan, begitu dia mentok nabrak batas kolom, dia akan turun ke bawahnya, tetap pada satu baris. Itu adalah fungsi dari wrap text. Nah, dengan begini teman-teman bisa memanfaatkan pembuatan dokumen di Microsoft Excel sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian sebelum saya melanjut ke fungsi-fungsi yang lain, saya mau menjelaskan karena yang posisi dasar di sini adalah ini untuk pemula, yang ke kanan ini mungkin nanti akan dibutuhkan untuk yang tingkat lanjutan. Saya mau lanjutkan ke yang tab insert saja. Tab insert di sini ini ada fungsi-fungsi untuk menambahkan fitur-fitur lain yang ada di Microsoft Excel. Nah, di sini ada yang pertama adalah tabel. Jadi untuk menambahkan tabel seperti ini. Jadi cara menggambar tabel itu bisa dari insert. Jadi misalkan saya posisikan, saya hapus saja dulu di sini ya, biar tidak terlalu ramai. Saya delete, saya enter. Oke, jadi 20. Nah, saya mau insert tabel di sini. Ini adalah bentuk tabel. Nah, ini adalah menu insert. Yang pertama yang akan coba sini adalah menu insert picture. Jadi kita ingin menambahkan gambar ke bagian Microsoft Excel kita. Jadi misalkan saya mau mengasihkan gambar, ini misalkan sebuah kalimat matematika. Nah, ini adalah menambahkan gambar pada Microsoft Excel kita. Ukurannya bisa kita ganti. Ya, begitu kita menekan gambar, dia otomatis akan berpindah ke format. Nah, format ini banyak sekali pilihannya. Ini bordernya mau seperti apa? Ini border, no border seperti ini. Kemudian ada brightness-nya, ada color. Ini mungkin lebih lanjut akan dipelajari pada tahap selanjutnya. Karena teman-teman yang masih pemula akan kebingungan kalau terlalu banyak. Yang penting bisa insert gambar dulu. Nah, gambar itu kalau ternyata gambarnya tidak sesuai, ini bisa di-rotate. Jadi rotate-nya rotasi, diputar. Mau 90 derajat ke kanan, ke kiri, dibuat vertikal, flip horizontal. Jadi seperti ini hasilnya atau apa. Nah, kemudian mungkin itu atau crop. Ini fungsi yang mungkin dibutuhkan adalah crop. Kalau kita crop, kita mau potong ini, cropping. Misalkan diambil sebagian kecil saja segini. Nah, sudah tercrop, maka klik. Maka gambar yang diambil tersisa sebagian kecil seperti itu. Itu adalah fungsi insert gambar. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu insert. Kemudian ini ada clip art, hampir sama dengan gambar. Kemudian ada shape. Shape ini adalah untuk memasukkan bentuk-bentuk yang sudah disediakan. Jadi ada kotak, bentuk elips, bentuk panah seperti ini misalkan. Kita tinggal pilih sesuai kebutuhan. Kalau sudah muncul seperti ini, klik pada keyboard sebelah kiri, kemudian tarik. Nah, ada tanda panah seperti ini. Nah, begitu kita insertkan, muncul juga pilihan-pilihan seperti ini. Warnanya mau seperti apa, bentuknya seperti apa, ini seperti ini atau biru. Jadi pilihannya banyak di sini. Pilih ini, kemudian mau bentuk huruf seperti ini, kita masukkan text fill-nya. Kalau ditambahkan teks mau seperti apa. Nah, itu adalah insert clip art. Insert shape. Nah, kemudian di sini juga ada chart. Chart itu grafik yang bisa kita masukkan ke Microsoft Excel. Ada simbol,
ada word art, header footer, tag, hyperlink dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini akan dipelajari lebih lanjut pada video-video yang lainnya ketika teman-teman pemula sudah mulai paham bagaimana teknik dasar menggunakan Microsoft Excel. Nah, selanjutnya yang tak kalah penting dari menu home dan insert, beberapa bagian insert yang dasar yang mungkin perlu teman-teman ketahui, ada page layout. Page layout di sini nah, pada menu page layout di sini adalah menu untuk mengatur halaman. Jadi pertama kebutuhan utamanya nanti misalkan untuk mencetak lembar kerja yang sudah kita buat, maka kita perlu membuat pengaturan untuk layoutnya. Nah, di sini misalkan saya mau mencetak halaman ini, lembar kerja ini. Nah, saya hilangkan dulu wrap tag-nya. Begini. Nah, ini mau saya cetak. Nah, pada page layout kita bisa memilih margin dulu. Pertama margin. Margin itu adalah batas cetak di kertas. Jadi seperti gambar yang di sini. Ketika ukuran kertas sampai garis tepi ini, margin adalah batas area cetaknya. Jadi custom setting ini 1,9, 1,6, di bawah 1,9, di kanan 0,6. Ini adalah antara garis tepi kertas menjorok ke dalam di bagian bawah, itu berarti 1,9 begitu. Normalnya ini yang digunakan. Maka pada ukuran-ukuran ini yang tertera di sini dari tepi kertas itu tidak dianggap sebagai media yang tidak akan berisi cetakan. Jadi kalau lebih dari itu maka akan terpotong saat dicetak gitu. Intinya begitu. Jadi kita gunakan ini saja. Nah, ini adalah area cetak yang terbaca oleh Microsoft Excel. Nah, ini ada orientation, mau portrait atau mau landscape. Kalau portrait berarti posisi kertas berdiri, nanti kalau landscape berarti miring. Kita pilih portrait saja. Kita misalkan ini portrait sampai G sampai di sini, kalau landscape maka dia akan lebih lebar ke sini, tapi di bawah jadi lebih pendek. Nah, sekarang ukuran kertas pada size ini adalah ukuran kertas. Kita mau menggunakan ukuran kertas apa? Yang umum misalkan A4. Nah, ini menggunakan A4. Jadi batasannya adalah titik-titik ini yang akan muncul. Jadi yang di luar ini nanti tidak akan tercetak pada satu halaman. Jadi kalau ini halaman 1, maka di sini akan tercetak sebagai halaman kedua begitu. Nah, nah, pada posisi pencetakan ini, jadi misalkan saya orientasikan portrait sampai di sini. Nah, ini kan yang tercetak adalah bagian ini. Saya blok di sini. Nah, bawahnya sampai sini. Nah, ini yang akan tercetak. Saya kecilkan biar kelihatan zoom outnya. Nah, ini yang akan tercetak. Nah, ini kan kalau dicetak jadi tidak indah pada posisi ini. Maka ini kita pindah dari halaman yang akan kita cetak. Nah, ini sudah bisa kita cetak begitu. Nah, proses pencetakannya pun bisa kita pilih mau cetak semua atau sebagian. Jadi misalkan ini kalau kita mau cetak ini saja, lebih baik kita blok begini. Blok, kemudian pilih print. Nah, area ini kalau ingin kita cetak, kita tinggal blok, kemudian print. Nah, pemilihan print ini sekalian saya jelaskan cara nge-print sejalan. Nah, print. Nah, ini pilihan print di sini kita mau pilih yang mana. Kalau mau pilih all, maka semua bagian lembar kerja yang ada isinya, sudah ada isinya seperti ini akan dicetak. Kalau kita pilih page, kita menentukan halaman berapa sampai berapa yang akan kita cetak. Kalau kita blok kayak gini, kita pilih yang selection. Nah, maka bagian yang hanya di blok ini yang akan kita cetak gitu. Itu proses pencetakan. Kalau sudah dipilih dan printer yang dituju sudah benar, tinggal klik OK.
Itu adalah proses pencetakan. Nah, kembali pada pengaturan halaman ini, mungkin yang dasar perlu diketahui hanya ini saja. Karena yang bagian-bagian lain sedikit lebih rumit, mungkin akan membingungkan kalau saya jelaskan di video ini untuk teman-teman yang pemula. Nah, sampai di sini mungkin sudah sedikit ada gambaran untuk teman-teman pemula bagaimana menggunakan Microsoft Excel. Jadi teman-teman sudah bisa membuat sebuah tabel, membuat sebuah daftar nama, mengatur posisi nama, tabel dan lain sebagainya, mengatur bentuk garis, warna dan seterusnya sudah bisa dipraktekkan. Nah, sekarang yang sedikit perlu dibutuhkan dan keutamaan dari Microsoft Excel adalah penggunaan rumus. Kalau teman-teman lihat di sini ada tab formula. Nah, formula di sini bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan. Di sini sangat banyak sekali. Namun saya akan menjelaskan yang lebih mudah saja, penggunaan formula secara umum seperti tadi, bagaimana saya menjumlahkan kedua angka yang ada di dua sel yang berbeda. Nah, untuk penggunaan rumus, teman-teman jangan pernah lupa bahwa untuk membuat sebuah rumus selalu dimulai dengan tanda sama dengan. Nah, tanda sama dengan ini kemudian teman-teman mau menggunakan rumus apa. Jadi saya membuat isi data dulu. Rumus data dulu. Jadi saya mau isi di sini 45, 32, 44, 37 dan seterusnya. Nah, di sini saya mau isi data 23, 21, 65 dan 44. Nah, sekarang saya mau apa yang saya lakukan? Di sini saya mau menjumlahkan misalkan. Ini tinggal klik sama dengan. Caranya adalah dengan sama dengan, kemudian klik ini tanda plus sama biasa plus dan tambah ini. Maka ini proses menjumlahkan. Tapi kalau yang mau dijumlahkan banyak, ini misalkan ke bawah mau dijumlahkan, daripada teman-teman klik satu-satu, lebih baik langsung di sini klik sama dengan, kemudian sum. Nah, ini double klik, kita tinggal tarik ini datanya sampai ke sini, oke? Maka itu sudah dijumlahkan dengan rumus sum D15 sampai D18, artinya jumlahkan posisi D15 sampai D18, hasilnya taruh di sini. Itu adalah rumus untuk menjumlahkan. Cukup mudah untuk digunakan. Jadi rumus umum pada matematika itu bisa digunakan di rumus Microsoft Excel. Kalau teman-teman mengalihkan, itu berarti hanya tinggal klik seperti ini, klik tanda bintang, pilih tanda bintang dengan ini, maka Excel akan mengalihkan dua itu, begitu. Nah, itu adalah penjumlahan dan perkalian. Kalau mengurangi berarti ya sama, tinggal mengurangi tanda kurangi. Misalkan ini saya kurangi dengan ini, maka hasilnya 21. Itu rumus umum. Jadi dengan rumus umum ini semoga bisa membantu perhitungan-perhitungan sederhana yang teman-teman butuhkan. Nah, terus bagaimana dengan penggunaan rumus-rumus lain? Rumus-rumus lain sangat banyak sebenarnya di Microsoft Excel. Mungkin teman-teman bisa menunggu video tutorial saya yang selanjutnya yang berbahas tentang rumus-rumus, atau teman-teman bisa cek lagi video-video saya sebelumnya tentang Microsoft Excel, penggunaan formula. Di situ sudah ada. Buat teman-teman pemula yang ingin lebih serius belajar tentang Microsoft Excel, banyak sekali sudah ada beberapa video yang sudah saya buat untuk penggunaan formula. Nah, sampai di sini teman-teman bisa mungkin lebih pahami. Nah, kemudian untuk Microsoft Excel ini mungkin akan terlalu rumit kalau saya jelaskan dalam satu video yang panjang. Semoga dengan sekitar waktu 45 menit ini teman-teman sudah bisa mempelajari dasar Microsoft Excel dan membuat teman-teman paham dan bisa melakukan pekerjaan sederhana. Nanti kita akan lanjut
ke video-video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan share video-video yang Anda anggap bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video yang lain bersama Belajar Balengdul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.